Selamat datang di IMC Podcast Corner. Gimana suaranya? Udah beda ya Sobat IMC ya, gak apa-apa lah, sekali-kali beda ya. Oke, selamat datang lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Dan tentu saja seperti biasa saya gak akan sendirian ya. Udah bersama dengan dokter-dokter ahli dari Rumah Sakit IMC. Sekarang lagi ada di Rumah Sakit IMC Sentul yang dingin, asri, banyak pohon dan deket banget sama pusat-pusat perbelanjaan. Jadi habis ngobrol-ngobrol sama dokter nanti bisa langsung capcus ya. Oke, hari ini saya sudah bersama Dr. Rio Andreas, subspesialis konsultan bedah digestif. Hai dok. Halo Mbak Lini, apa kabar? Baik dok. Jadi biasanya habis praktek bisa langsung jalan ya dok kalau di sini ya. Jalan sore enak ya kan? Di sini lengkap, mau ke mall tinggal sebelah. Tinggal ngesot. Oke, dok, hari ini kita akan bahas laparoskopi, tindakan minimal invasif surgery dalam bedah digestif. Nah, tapi mungkin kita juga kasih edukasi dulu nih sama Sobat IMC. Yang apa yang dimaksud dengan digestif itu apa sih gitu ya. Oke, secara singkatnya mungkin digestif adalah pencernaan. Secara singkatnya seperti itu. Tapi kalau dari dunia kedokteran ini digestif ini bisa mencakup apa aja dok? Jadi spesialis bedah digestif memang benar kata Mbak Lini tadi bahwa mencangkup semua saluran pencernaan ya. Dari kerongkongan atau esofagus ke lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar sampai ke pembuangan di bawah. Tapi juga ada hati, kandung empedu, saluran-saluran kandung empedunya, limpa, pankreas, termasuk ke bagian bedah digestif Mbak. Jadi kalau dibilang bedah digestif ya sebetulnya luas untuk bedah digestif itu. Oke, berarti kalau bedah digestif itu yang ditangani ya si bagian-bagian itu ya dok ya? Iya. Masalah-masalah yang terjadi di bagian yang tadi dokter sebutkan. Betul, ya betul. Tapi biasanya yang paling banyak dialami sama orang Indonesia dan paling banyak dokter tangani itu masalahnya di mana dok? Sebetulnya kembali ke sistem hepatobiliar atau hati dengan kandung empedu dan salurannya. Mayoritas rata-rata sebetulnya batu kandung empedu itu banyak sekali di Indonesia ini dan kadang-kadang suka datang dengan keadaan yang telat Mbak, sampai ke kuning segala macam sebetulnya. Kenapa sih dok? Maksudnya kenapa orang bisa telat menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang serius gitu loh dan perlu ditangani dengan cepat? Nah itulah orang Indonesia tuh sangat kuat menahan nyeri. Menahan sakit gitu ya, dok. Ya, sering tersakiti katanya. Jadi gampang menahan nyeri, terus juga mungkin yang nganggapnya cuman biasa itu atau biasanya cuman dibilang mah doang atau penyakit lambung. Ketika dieksplor lagi di USG segala macam, ternyata ada batu di kandungan empedunya, biasa begitu. Iya. Jadi biasanya ya udahlah nanti juga sembuh sendiri. Atau mungkin memilih obat-obatan yang gampang menurut mereka gampang dicari. Gitu ya, akhirnya itu. Udah merasa masalahnya selesai gitu dok. Padahal mungkin ada hal yang lebih harus ditangani lebih serius lagi gitu ya dok ya. Iya. Jadi kesadaran memeriksakan diri ini loh yang kayaknya penting ya dok ya. Itu yang penting sebetulnya. Ketika kita nyeri di daerah lambung dan tidak sembuh-sembuh, sebaiknya segera diperiksakan itu. Banyak penyebabnya sebetulnya, bukan hanya mah doang. Tapi juga bisa batu empedu, bisa usus buntu, ya banyak sebetulnya. Dan gejalanya itu kalau di daerah pencernaan tuh mirip-mirip. Nah itu ya kan, dia. Dok ya? Iya. Makanya mungkin sakitnya masalahnya tuh di sini. Sakitnya di sini, padahal masalahnya di sini, misalnya gitu ya dok ya. Iya. Oke, nah dok, kalau kita bicara tentang laparoskopi yang akan kita bahas hari ini ya, laparoskopi ini kan salah satu penanganan untuk masalah-masalah tadi gitu ya dok ya. Tapi saya pengen tahu dulu nih, sejauh mana sih laparoskopi sudah dikenal sama masyarakat menurut dokter? Kalau dibilang mengerti tentang laparoskopi, tidak sebetulnya. Tidak, masih kurang berarti? Masih kurang pengertiannya. Cuman biasanya mereka datang minta, saya mau dong dioperasi pakai 3 titik. Apa tuh dok 3 titik? 3 titik itu ya beginian, bukan? 3 titik itu betulnya kan kalau laparoskopi itu kita hanya bikin 3 titik, satu di bawah udel. Terus kalau misal di batu empedu itu satu di atas, satu di samping kanan. Titik itu cuma 1 sentian. Jadi ibaratnya kalau orang dengan operasi laparoskopi itu masih bisa lah pakai bikini gitu, mau ke Pantai Kuta, mau kemana.
mau mantai masih bisa lah seksi-seksi dikit. Jadi hanya beberapa orang yang tahu tentang laparoskopi ini karena dianggap bahwa kalau kita melakukan bedah dengan laparoskopi seperti tadi dokter bilang kita masih bisa pakai pakaian terbuka. Tapi pengenalannya hanya baru sebatas itu gitu ya dok ya. Karena masyarakat sekarang takut untuk operasi karena kalau operasi itu dipikirnya operasi besar, sayatannya besar, dibelek gitu kan. Dan bekas operasi panjang gitu kan. Sebetulnya kalau kita bisa laparoskopi itu lebih minimal invasif. Dia cuma 3 titik dan dia less pain. Nyerinya tuh sangat berkurang. Dan namanya length of stay. Length of stay itu adalah masa inap pasien. Itu sangat berkurang. Kalau kita buka panjang itu bisa 5-7 hari dirawat. Tapi kalau kita pakai laparoskopi itu paling 2 hari lah, 2-3 hari. Bahkan ada beberapa pasien yang pulang langsung besoknya minta pulang. Ya kalau saya tidak ada masalah, tidak apa-apa ya silakan untuk pulang gitu. Jadi sebenarnya laparoskopi itu kelebihannya itu bukan cuma di masalah estetika gitu ya dok ya. Iya. Tapi juga itu tadi dokter bilang bisa mengurangi masa inap karena mungkin proses penyembuhannya juga lebih cepat gitu kan. Akhirnya kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga dan juga pasien merasa lebih nyaman. Ya, dan terakhir komplikasi infeksi luka operasinya tuh lebih sedikit, minim sekali karena kan cuman 1 titik doang. Iya. Oke, itulah keuntungan laparoskopi ya. Nah, kalau untuk masalah pencernaan atau digestif, ini biasanya laparoskopi itu dilakukan untuk masalah-masalah apa aja? Sebetulnya untuk laparoskopi itu banyak kita cabang-cabang itu banyak. Iya. Seperti misalnya batu kandungan pedu itu bisa kita lakukan laparoskopi, usus buntu. Bahkan sekarang ini perkembangan kita sampai ke tumor-tumor usus. Oke, sudah bisa dilakukan laparoskopi. Selama dia masih mobile, masih bisa digerakkan, kita bisa per laparoskopi kita operasinya. Bahkan mungkin sekarang ini juga kita bariatrik. Yang operasi lambung ya dok? Iya, operasi lambung biar kurus. Itu sudah bisa juga sebetulnya dengan laparoskopi itu. Ya. Jadi sudah banyak lah ya yang bisa ditangani dengan laparoskopi. Ya, tapi mungkin juga sobat IMC penasaran, tapi prosedurnya tuh kayak gimana sih gitu? Nanti kita akan diapain aja sih gitu loh dok? Ya gini, pasien tuh akan tidur dengan nyenyak, tenang, damai, sentosa gitu ya. Pakai general anestesi atau bius umum. Kemudian nanti di udel, bolongan udel itu kan begini ya. Nanti di bawahnya itu akan disayat sedikit. Nanti saya sedikit. Bayangkan ini udel ya. 1 senti ya, 1 senti masuk ke dalam perut. Nanti akan dimasukin kamera. Jadi untuk nyampe ke daerah misalnya kita let's say kandungan pedu lah ya, batu kandungan pedu, itu akan lebih detail kelihatan. Kandungan pedunya kayak gimana, di mana pembuluh darahnya, di mana saluran, itu kan kelihatan jelas dengan kamera tersebut. Jadi untuk safety-nya sangat safety sebetulnya untuk laparoskopi itu gitu loh. Karena memang lebih akurat ya. Lebih akurat, kita benar-benar ngelihat. Kalau kita operasi buka kan kita hanya melihat begini. Iya. Kalau itu dia benar-benar melihat dengan kamera, kita bisa deketin, bisa mundurin gitu dan lebih zoom in gitu ya dok ya. Lebih jelas sebetulnya untuk itunya operasinya lebih jelas. Jadi ketika dimasukkan kamera itu pasien tidak akan merasa apa-apa karena ada general bius. Oh iya dong, dibius dong, nggak mungkin nggak dibius, terkabur dia ke Ayon. Oke, jadi prosedurnya sesimpel itu. Sesimpel itu. Bahkan kalau misal pun kita operasi laparoskopi yang sudah berpengalaman dan si kandungan pedunya tidak ada perlengketan ya, tidak ada komplikasi apa-apa dengan kandungan pedunya, itu cepat sekali sebetulnya untuk operasinya dan sangat aman. Berapa lama cepat itu dok? Sebetulnya bisa sampai kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam? Bahkan 30 menit bisa sebetulnya kalau kandungan pedunya sudah menyerahkan diri. Sudah menyerahkan diri. Udah pasrah gitu udah dok pasrah, enak, tinggal dibebaskan, pasang klip, udah diambil kandungan pedunya. Simple sebetulnya dan safety gitu. Dan itu tadi kalau minimal invasif itu setelah 1 jam melakukan operasi, ada yang bisa langsung beraktivitas kembali gitu ya dok ya? Oh, kalau 1 jam enggak lah mbak. Oh jadi 1 hari. 1 hari maksudnya. 1 hari itu bisa pulang. Kalau 1 jam tuh pasiennya bisa makan. Bisa makan. Terus besoknya itu biasa rata-rata pasien saya yang operasi laparoskopi ya, besoknya itu sudah jalan, sudah tinggal dok go home ya please.
Oke. Ya intinya proses pemulihan lebih cepat lah Oh, gitu lebih ya, Dok cepat, ya. jauh lebih cepat. Oke, Kalau oke. saya pribadi sangat menganjurkan kalau memang ada pasien dengan batu empedu, daripada kita buka, terus operasinya jadi panjang, terus rawat inap jadi panjang, pasti cost-nya Ya. lebih panjang, lebih Betul. lebih mahal gitu. Ya mendingan laparoskopi lah gitu. Iya. Tapi untuk si pasiennya sendiri, ini gak sih dok, ketika akan dilakukan laparoskopi, dia perlu persiapan khusus gak sih? Nggak banyak-banyak Mbak, simpel kok. Paling cuman puasa aja, karena puasa itu penting buat pembiusan sebetulnya, Iya, bukan iya. buat laparoskopinya ya. Aha. Buat pembiusan ketika dia tertidur, tidak sadar, dia bisa ada refleks muntah. Kan pakai pipa pernapasan ya. Kalau kita tidak puasa kan dia muntah, takutnya malah masuk ke paru-paru. Oke. Sebetulnya gitu. Itu buat kepentingan pembiusan, dokter biusnya, dokter Iya. anestesinya. Nah, kalau kita sih untuk kandung empedu mah kita tidak memanipulasi usus, jadi ya aman sebetulnya pasiennya. Oke, terakhir nih dok, kalau untuk Kok terakhir sih? maunya terus ya dok ya. Kita Iya, bikin iya. berapa episode nih khusus sama dokternya gimana nih? Seru nih kayaknya ya dok ya. Gimana? Oke, tindakan laparoskopi di Rumah Sakit IMC Sentul ini seperti apa dok? Wah, di sini alatnya udah canggih ya, udah canggih, menurut saya udah canggih, kita sudah melakukan banyak laparoskopi dan di sini enaknya Mbak, kita tim. Setiap kita operasi itu kita sebisa mungkin 2 operator. Iya. Saya bedah digestif, nanti asistennya itu ada dokter bedah umum. Apapun terjadi namanya juga manusia di dalam Betul. meja operasi, bisa aja kita ada lupa-lupa dikit lah gitu kan, kita saling mengingatkan atau diskusi. Misal wah ini kok pelengketan, kita enaknya gimana bro gitu segala macam kan. Jadi saya sangat menikmati sih untuk laparoskopi di IMC ini karena bentuknya tim dan pasien-pasien yang pernah saya operasi pun mereka senang. Karena ya itu tadi kita bilang kita tim, saya bukan main Tidak bekerja sendiri tidak gitu ya bekerja dok sendiri, ya. kita perawatnya pun sudah terlatih sekali. Jadi kita operasi itu pasti kita akan safety patient lah, harus safety operation juga harus. Oke. Iya. Jadi bukan cuma alatnya yang canggih ya, dokter-dokternya sampai perawatnya pun canggih. Canggih. Jadi kalau udah semua canggih nggak akan lagi sakitnya tuh di sini ya dok ya. Oke dokternya, terima kasih banyak Oke. untuk bincang-bincang kita. Jangan Iya. lupa ya nanti minta sama Mbak Sabrina minta episode lain. Siap. Oke, dan kalau misalnya pengen tahu Sobat IMC jadwal Dokter Rio Ya. ini hari apa, jam berapa, bisa cek aja di websitenya ya dok ya. Ya sekarang saya spill di sini ya. Boleh. Saya praktek di IMC Sentul Senin, Rabu dan Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Jam 9 sampai jam 14.00. Oke. Tapi kalau misalnya ada keluhan, ada mau ngechat ke handphone pribadi saya lebih dari 24 jam pasti saya balas. Wow, berdedikasi tinggi sekali Dokter Rio, luar Iya, biasa. iya. Oke, di www.imc.id juga bisa Sobat IMC cek ya jadwal dokter. Terus juga kalau misalnya pengen tahu event-event apa aja yang terjadi di Rumah Sakit IMC, bisa cek Instagramnya @rs.imc dan jangan lupa untuk subscribe ini nih channel Oke. YouTube kita ya di RS IMC untuk ikutin terus IMC Podcast Corner. Oke dok, terima kasih Oke, banyak. Kita say ya, goodbye dulu thank buat you. Sobat IMC. Dah. Sampai jumpa.